Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara virtual. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitunya man ghassana falaysa minna, yang artinya barang siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk bagian dari kami umat Islam. Nah, anak-anak ustazah, salah satu contoh perbuatan curang adalah mencontek ketika ujian. Nah, padahal antum dan antuna tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Lantas kenapa masih menganggap hal itu adalah hal yang sepele? Nah, karena orang yang mencontek ingin membuat hasil ujiannya terlihat sempurna, terlihat baik, meskipun dengan cara yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu ustazah ingin berpesan kepada antum dan antuna semuanya, lebih baik hasil ujiannya biasa-biasa saja dari hasil yang jujur, dari cara yang jujur, daripada memperoleh nilai yang sempurna dari hasil yang curang. Nah, nanti hasil ujiannya tidak akan berkah. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke pembelajaran dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Ya, baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke pembelajaran yang baru, yaitunya bab 3 mengenai peduli lingkungan hidup. Nah, hal-hal yang akan kita bahas pada bab 3 ini: A. Pengertian dan ciri khusus teks eksposisi. B. Menentukan informasi dalam teks eksposisi. C. Menyimpulkan teks eksposisi. D. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. E. Menulis teks eksposisi. Nah, yang pertama, ustazah akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks eksposisi. Nah, apakah itu teks eksposisi? Baik, yang dimaksud dengan teks eksposisi adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Nah, ustazah ulangi. Teks eksposisi adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu penjelasan pokok secara objektif. Nah, maksudnya di sini adalah penjelasannya berisi fakta dan berpatokan pada informasi yang sah. Nah, itu dia yang dimaksud dengan objektif. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Nah, maksudnya gaya penulisan yang informatif ini adalah gaya penulisannya memberikan informasi yang berguna bagi pembaca. Kemudian yang ketiga, teksnya memuat fakta-fakta. Nah, berarti ada informasi yang nyata, bukan yang direkayasa. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada menentukan informasi di dalam teks eksposisi. Yang pertama, ustazah akan menjelaskan mengenai
unsur-unsur teks eksposisi. Kemudian yang kedua, Ustazah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu unsur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur. Nah, yang pertama unsurnya adalah gagasan, yang kedua fakta. Nah, gagasan disebut juga dengan pendapat. Nah, gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Nah, yang kedua ada perbandingan atau pertentangan. Berarti teksnya berisi tentang perbandingan sesuatu masalah dengan masalah yang lain. Yang ketiga ada ilustrasi. Nah, ilustrasi itu adalah gambaran umum mengenai teks yang akan ditulis tersebut. Nah, yang keempat ada klasifikasi. Nah, berarti itu kita klasifikasikan, kita bagi-bagi menjadi mana yang cocok didahulukan atau yang kita taruh di tengah atau di akhir. Kemudian yang kelima ada definisi. Nah, definisi itu nanti berisi gambaran umum atau pengertian, misalnya ada pengertian di situ, ada ciri-ciri, ada tujuan, ada syarat. Nah, berarti definisi itu adalah gambaran umum mengenai teks yang akan disampaikan. Yang keenam ada analisis. Nah, di sana di bagian analisis berarti kita menganalisis masalahnya. Nah, kemudian kita cari jalan keluarnya. Nah, biasanya analisis itu terletak pada bagian akhir teks eksposisi. Ya, kita lanjutkan anak-anak Ustazah. Sekarang kita masuk kepada menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, pada bagian ini yang pertama kita harus menentukan isi teks eksposisi terlebih dahulu. Nah, dan yang kedua kita meringkas teks eksposisi tersebut. Nah, dan yang ketiganya kita menyimpulkan teks eksposisinya. Nah, Ustazah ulangi. Yang pertama, kita menentukan isi teks deskripsi terlebih dahulu. Yang kedua, kita meringkas teks eksposisinya. Dan yang ketiga, kita menyimpulkan isi teks eksposisi tersebut. Nah, baiklah anak-anak Ustazah akan menguraikan satu persatu mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan isi teks eksposisi. Nah, menentukan isi berarti kita hanya mengambil garis besar atau intisari dari teks itu saja. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan saat meringkas isi teks eksposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, rangkailah setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri. Nah, itu dia 3 cara langkah-langkah meringkas isi teks eksposisi. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitunya membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi. Isi pokok teks eksposisi merupakan gagasan pokok teks tersebut. Nah, yang ketiga, merangkai isi pokok teks tersebut menjadi sebuah simpulan. Nah, berarti ada 3 cara atau 3 langkah untuk menyimpulkan teks deskripsinya.
Nah, berarti ada 3 cara atau ada 3 langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi. Ya, baiklah anak-anak ustazah, hanya sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya pada pekan depan. Nah, sekarang kita tutup pembelajarannya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.